Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman peserta kajian di Markas Al-Kahfi yang saya hormati, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Kahfi fi Syarh Diwan Asy-Syafi'i, di mana pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bab tentang al-hilmu wa husnul khuluq. Masih dalam pembahasan bagaimana ketika kita menghadapi orang yang suka nyinyirin kita, cara menghadapi orang yang suka mencemooh kita, cara menghadapi orang yang suka mengejek kita. Qala al-Imam Asy-Syafi'i, di sini disebutkan, dijelaskan, walaqad rabbal Imam Asy-Syafi'i nafsahu ala hadhihi al-ma'ani khaira tarbiyatin. Walaqad rabba, dan sungguh mendidik al-Imam Asy-Syafi'i, siapa Imam Syafi'i, nafsahu terhadap dirinya Imam Syafi'i, ala hadhil ma'ani, atas makna-makna ini, khairat tarbiyatin, terhadap sebaik-baiknya pendidikan. Artinya bahwa syair-syair yang beliau ungkapkan atau yang beliau karang, sebagaimana yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yukhatibuni as-safihu bi kulli qubhin فأكره أن أكون له مجيبا يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاد الإخراق طيبا. Kemudian dilanjutkan lagi, إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت فإن كلمته فرجت عنه وإن خليته كبدا يموت. Syair-syair yang beliau yang keluar dari beliau ini menunjukkan bahwa beliau sedang mendidik dirinya, sedang mengajari dirinya agar dirinya mampu menghadapi orang-orang yang ketika mereka mencercak beliau, ketika mereka menghina beliau, tetapi beliau tetap dalam sabar, teguh. Beliau tidak serta-merta mengejek balik mereka yang mengejek beliau. Wa rajulun bimanzilatihi, wa rajulun, dan adapun orang laki-laki bimanzilatihi, dengan posisinya siapa rajul, yata'arradu, akan berpaling atau akan menentang, linnaqdi, untuk naqd, mengkritisi, wal mujadalati, dan berdebat, wasyataimi, dan mencela, minal ladzina, dari orang-orang, lam yatarabbau, yang tidak terdidik, siapa alladzina, tarbiyatal islami, dengan pendidikan Islam, dengan didikan Islam. Walladzina taghat, walladzina, dan orang-orang taghat yang berlebihan, alaihim, terhadap alladzina, ahwahum, apa hawa nafsu mereka. Walakinahu, akan tetapi siapa rajul, yastaqbilu, akan menghadapi siapa rajul, himaqata haula'i, terhadap kebodohan mereka,
yang berusaha mengejek, berusaha mencaci maki, berusaha menyinyir, bisadrin rahbin, dengan dada yang lapang. Dengan dada yang lapang. Artinya bahwa ketika kita sudah berada dalam posisi yang sebagaimana di diungkapkan oleh Imam Syafi'i di sini, ketika kita sudah menjadi orang yang penyabar, orang yang halim, ya, maka ia ketika berhadapan dengan orang-orang yang sekilas ia tidak terdidik dengan didikan Islam, sehingga mereka sering mengejek, sering mencerca, sering mencaci maki terhadap kita, maka kita tidak akan melayani mereka itu. Jadi ketika kita sudah dalam posisi bahwa kita masuk dalam level kita ini sebagai orang-orang yang sabar, ya, orang-orang yang halim, orang-orang yang tabah, maka ketika kita dihadapkan dengan mereka yang suka nyinyir, mereka yang suka mencaci maki, mereka yang suka menjelek-jelekan kita, maka kita tidak pernah peduli terhadap mereka itu. Yaqulu Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, "Idza sabbani nazlun tazayattu rif'atan wa mal 'aibu illa an akuna musabiban. Walau lam takun nafsi 'alayya 'azizatan falamakkantuha min kulli nazlin tuharibu. Walau annani as'a li naf'i wajadtani katsirat tawani lilladhi anta talibu. Walakinnani as'a li anfa'a sahibi wa 'arun 'ala asy-syu'bani in ja'a sahibu." Jadi juga bagian dari syairnya Imam Syafi'i mengikuti pola Bahr Tawil. Idza sabbani nazlun, idza sabbani, jika menghina, jika mencaci maki, nazlun, siapa orang yang jelek, penjilat, bisa bajingan, tazayattu rif'atan, tazayattu maka tazayattu akan bertambah siapa saya, rif'atan, terhadap kemuliaan. Artinya bahwa ketika ada seseorang yang dalam bahasa di sini disebut dengan nazlun, yang kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu bajingan, bisa menjilat. Jika mereka mencaci saya, kata Imam Syafi'i, maka saya akan semakin menampakkan kemuliaan saya, yaitu dengan menampakkan kesabaran beliau, menampakkan ketabahan beliau terhadap mereka. Wa mal 'aibu illa an akuna musabiba. Wa mal 'aibu, dan tidak ada apa aib, illa an akuna, kecuali an akuna, jika ada siapa saya, musabibahu, mencela ia. Artinya bahwa diam, tidak peduli terhadap mereka itu lebih baik daripada kita kemudian mencerca balik, kemudian kita mencaci, menghina balik. Jadi wa mal 'aibu illa an akuna, dan artinya bahwa diam menampakkan kesabaran kita, menampakkan kehiliman kita terhadap mereka itu bukan sesuatu yang aib. Justru yang aib jika kita mencaci balik terhadap mereka yang mencaci kita. Jadi di sini wa mal 'aibu illa an akuna musabih, dan hal itu tidak aib gitu. Artinya bahwa kita diam, tidak merespon, justru kita menampakkan kehiliman kita, menampakkan kesabaran kita, itu merupakan sifat yang bukan bagian dari keaiban bagi kita, bukan kejelekan kepada kita. Justru yang jelek, yang aib kepada kita ketika kita membalas ejekan mereka, membalas balik, mengejek balik,
menghina balik mereka yang menghina kita. Itu yang menjadi aib sebenarnya. Jadi kalau diam sabar terhadap ejekan mereka, itu bukan berarti kita lemah gitu. Tidak ya. Bukan berarti kita tidak ada jawaban. Bukan berarti kita ya penakut dan sebagainya, tidak. Justru jika kita menjawab balik mereka, merespon balik hinaan mereka, itulah yang kemudian menjadi aib bagi kita. Walau lam takun nafsi alayya azizatan, walau lam takun, jika tidak ada nafsi apa diriku alayya terhadap saya azizatan kemuliaan, lamakkantuha min kulli nazlin tuharibu, lamakkantuha, niscaya akan memperkokoh siapa saya terhadap nafsi, min kulli nazlin, dari setiap celaan dari bajingan itu, penjilat itu, tuharibuhu, memerangi apa nafsihu terhadap kullu nadlin. Di sini diperjelas lagi sama Imam Syafi'i itu. Kalau bukan karena saya itu memiliki sifat kemuliaan, sifat sabar, hilim dan semacamnya, maka justru celaan mereka itu akan kami perangi juga dengan celaan juga. Artinya ketika mereka mencaci maki, ketika mereka menghina, kalau saja Imam Syafi'i tidak memiliki sifat yang mulia, ya, tidak memiliki sifat yang sabar, justru itu dimanfaatkan untuk menampilkan bahwa saya juga bisa gitu, juga bisa menghadapi celaan mereka gitu. Itu menurut Imam Syafi'i ya. Jadi bagi beliau tetap bahwa diam sabar ketika menghadapi hinaan, ketika menghadapi fitnah, itu tetap lebih baik menurut beliau ya. Dan kita semoga bisa mencontohnya. Jadi kata beliau di bait berikutnya ini, walau lam takun nafsi alayya aziza lamakkantuha min kulli nazlin tuharibu. Jadi kalau saja ia tidak memiliki sifat kemuliaan, justru hinaan mereka akan saya tanggapi, akan saya perangi, sehingga ketika memerangi dan kemudian ia menang misalkan, justru itu akan menambah kehebatan beliau di mata orang gitu. Tetapi ia tidak menginginkan itu. Walau annani as'a li naf'i wajadtani katsirat tawani lilladzi anta talib. Walau annani, kalau saja saya as'a, berusaha siapa saya, li naf'i, untuk mengambil manfaat kepada saya gitu, mengambil keuntungan misalkan, wajadtani, maka engkau mendapati saya, katsirat tawani, sering lambat, lilladzi, terhadap sesuatu atau terhadap apa saja, anta, kamu, talibuhu, meminta terhadap alladzi itu. Walakinnani, dan tetapi saya, as'a, berusaha siapa saya, li anfa'ah, untuk memberikan manfaat siapa saya, sahibi, terhadap sahabat saya, wa'arun 'ala sya'bani, dan aib 'ala sya'bani, atas orang yang kenyang, inja'ah sahibu, inja'ah, jika lapar, sahibu, siapa sahabatnya, siapa Sya'ban. Di sini juga ditegaskan oleh Imam Syafi'i bahwa beliau melakukan hal itu bukan semata-mata ia ingin mendapat keuntungan. Artinya bahwa ketika ia sabar, ketika ia tabah, ketika ia diam menghadapi mereka yang suka memfitnah, yang suka mengejek beliau, tujuannya tidak semata-mata ia ingin mendapat keuntungan dari itu, dianggap ini dan itu, tidak, tetapi justru ia berusaha
agar apa yang ia lakukan itu bermanfaat terhadap sahabat-sahabat beliau. Artinya apa, siapapun yang mengenal beliau bisa mencontoh, bisa meneladani bagaimana Imam Syafi'i ketika menghadapi orang-orang yang suka memfitnah beliau, bagaimana ketika orang-orang suka menyinyir beliau, bagaimana ketika orang-orang suka menjelek-jelekan beliau. Jadi semata-mata bukan untuk dirinya, tetapi untuk sahabat-sahabatnya, untuk siapapun yang mengenal beliau, sehingga apa yang beliau lakukan, apa yang beliau sikapi ketika beliau menghadapi orang-orang seperti itu bisa dicontoh, bisa diteladani oleh orang-orang yang mengenal beliau. Bahwa ketika kita menghadapi orang yang suka menjelek-jelekan kita, ketika kita menghadapi orang yang suka menyinyir kita, kita harus tampakkan kemuliaan kita. Kita harus tampakkan keagungan kita. Bagaimana caranya? Caranya sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu dengan cara menampakkan kesabaran kita, menampakkan kehiliman kita, menampakkan ketabahan kita, karena itulah sebenarnya yang ada di dalam ajaran agama kita Islam. Itu yang diinginkan oleh Imam Syafi'i. Jadi tampakkan, tampakkan. Jangan sampai terjadi sebagaimana yang sudah saya contohkan minggu-minggu sebelumnya, bahwa ketika ada seseorang mengejek kita, justru kita mengejek sebaliknya. Bahkan sebagaimana yang saya sampaikan minggu lalu, ini juga sering terjadi di negara kita Indonesia. Bahkan bukan hanya terjadi kepada golongan orang-orang biasa, tetapi juga kepada para ustadz, para kiai, yang ketika diejek justru malah mengejek kembali. Padahal kalau bagi Imam Syafi'i, ketika seseorang misalkan ustadz diejek, maka harus tampakkan kemuliaan kita. Bagaimana cara menampakkan kemuliaannya? Yaitu dengan cara sabar, tabah, diam, karena itulah yang diajarkan dalam ajaran Islam. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Qala berkata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, wa minal umuri nafi'ati, wa minal umuri, dan salah satu perkara, salah satu perkara an-nafi'ati, yang bermanfaat, an ta'lama, harus mengetahui siapa kamu, anna adhiyatan nasi, sesungguhnya menyakiti manusia, anna adhiyatan nasi, sesungguhnya menyakitkannya manusia, laka terhadap dirimu. Artinya ketika seseorang menyakiti kamu, wa khususan, dan khususnya fil aqwali sayyiati, di dalam, wa khususan dan khususnya fil aqwali, di dalam perkataan as-sayyiati, yang buruk, la tadurruka, tidak membahayakan, apa, adhiyatun nas, kah terhadap kamu, ya. La tadurruka, tidak memberikan mudarat, ya, membahayakan, apa, adhiyah, kah terhadap kamu, fahasbu, bahkan lebih dari itu, bal tadurruhum, bahkan tadurru, memberikan, membahayakan, apa, adhiyah, hum, terhadap mereka itu, ya, hum, terhadap mereka, anas, illa, kecuali,
In asghalta nafsaka, kecuali in asghalta jika merepotkan siapa kamu, menyibukkan siapa kamu, nafsaka terhadap diri kamu, fil ihtimami bihi, dalam memperhatikan, fil ihtimami biha, fil ihtimami dalam memperhatikan, biha terhadap aziyah itu, terhadap sesuatu yang menyakitkan itu. Wasawwautah, dan memperkenankan siapa kamu, wasawwautah, dan memperkenankan siapa kamu, laha terhadap adiyah, antamlika, memiliki atau menguasai, ya. Antamlika, menguasai atau memiliki apa adiyah, masyairaka, terhadap perasaan kamu. Fa'inda dzalika, maka ketika itu tadurru, akan membahayakan apa adiyah kah terhadap kamu, kama darrathum, sebagaimana juga darrat, membahayakan apa adiyah terhadap mereka. Fa in anta lam tasna' laha balan lam tadurruka syai'an. Fa in anta, maka jika kamu lam tasna', tidak membuat siapa kamu, laha terhadap adiyah, balan perhatian, lam tadurruka syai'an, lam tadurraka syai'an, lam tadurra, maka tidak akan berbahaya, memberikan mudarat apa adiyah terhadap kamu, syai'an, sesuatu. Artinya bahwa menurut Syekh Abdurrahman Asy-Sya'di ini adalah salah satu hal penting yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita ketahui, bahwa ketika ada orang menyakiti kita dengan mencemooh, dengan mencibir, dengan mengejek kita, itu sebenarnya tidak memberikan dampak yang negatif terhadap kita. La tadurruka syai'an, tidak memberikan hal-hal dampak negatif terhadap kita, tidak membahayakan terhadap kita. Justru yang terjadi, apa yang mereka lakukan itu akan membahayakan kepada mereka sendiri. Kecuali, di sini kecuali, in asghalta nafsaka fil ihtimami biha, kecuali jika kita justru disibukkan dengan perkataan-perkataan mereka itu. Kita apa yang mereka katakan kemudian kita pikirkan, kemudian kita perhatikan gitu. Maka ketika demikian kita akan terasa tersinggung dan semacamnya. Maka ketika demikian baru hal itu justru membahayakan kepada kita. Kita kena mental ketika kita peduli itu terhadap apa yang mereka katakan terhadap kita. Tetapi jika tidak kita gubris, kita tidak pedulikan hal itu, maka justru itu tidak akan memberikan dampak dan bahaya terhadap kita gitu. Jadi makanya di sini sebagaimana apa yang sudah dikatakan oleh Imam Syafi'i, kalau ada orang yang mencerca kita, kalau ada yang orang mengejek kita, udah jangan pedulikan gitu. La ubali, tidak perlu diperhatikan, tidak perlu ditanggapi gitu. Diamin saja. Karena justru kalau kita menanggapi itu, kalau kita meresponnya, kalau kita terpikirkan dengan apa yang mereka katakan, justru itu akan membuat kita galau dan semacamnya, membuat kena mental kalau kita justru memperhatikan, memperdulikan apa yang mereka katakan kepada kita. Makanya betul apa yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman Asy-Sya'di ini, bahwa ketika orang lain menyakiti kita dengan mencemooh, dengan mencaci maki, dengan mencibir kita, itu sebenarnya
tidak memberikan dampak yang negatif terhadap kita, justru yang terjadi adalah apa yang mereka lakukan itu akan memberikan dampak negatif terhadap mereka. Kecuali jika kita terpengaruh, kecuali kita justru memperhatikan, menggubris, merespon apa yang mereka katakan terhadap kita. Maka jika demikian, kita hal-hal seperti itu akan membuat kita sakit, akan membuat kita galau dan semacamnya. Tetapi jika kita tidak peduli, tidak merespon terhadap apa yang mereka katakan terhadap kita, maka kita tidak akan maka hal-hal itu tidak akan memberikan dampak negatif terhadap kita. Kita enjoy aja gitu. Itu jadi sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i kemarin, fa in kallamtahu farajta anhu wa in qallaitahu kamadan yamutu. Ya, fa in kallamtahu, jika kita merespon terhadap ocehan, terhadap hinaan mereka, justru kita itu membuat ia bahagia gitu. Tetapi wa in khallaitahu kamadan yamutu, tetapi jika kita justru acuh terhadap mereka, meninggalkan kita, tidak peduli terhadap mereka, maka kamadan yamutu, akan mati dalam keadaan sedih karena tidak dipeduli oleh kita, dicuekin gitu. Ya. Jadi sekali lagi bahwa di sini syair-syair yang saya bacakan tadi itu bagian dari kelanjutan dari pembahasan sebelumnya, bahwa ketika kita dihadapkan dengan orang-orang yang suka nyinyirin kita, orang-orang yang suka mencaci maki kita, maka alangkah baiknya kita tampakkan kemuliaan kita, tampakkan keagungan kita dengan bagaimana? Yaitu dengan cara sabar, dengan cara tabah, dengan cara diam, tidak perlu merespon, karena hal itu sudah bagian dari ajaran agama kita, agama Islam. Jadi kita misalkan menjadi seorang tokoh, menjadi orang-orang yang disegani, kemudian banyak orang yang like dan dislike ya. Banyak orang yang suka terhadap kita, tetapi pasti juga banyak yang tidak suka terhadap kita. Kemudian yang tidak suka misalkan menghujat kita, menghina kita, nyinyirin kita, maka kita tidak boleh merespon balik dengan nyinyiran itu. Kita tidak boleh merespon balik dengan hinaan itu. Wa mal aibu illa an akuna musabibah. Dan hal itu ketika kita diam, tidak menjauh, bukan berarti itu aib bagi kita. Justru yang aib ketika kita membalas balik hinaan kita, membalas balik nyinyiran kita, membalas balik ejekan kita. Itu sebenarnya ajaran-ajaran dalam Islam. Jadi jangan sampai siapapun kita, utamanya misalkan seorang tokoh, ketika dihadapkan dengan ejekan, hinaan oleh orang yang tidak suka oleh kita, maka jangan sampai kita menghina balik. Karena jika hal itu terjadi, berarti tokoh tersebut tidak jauh berbeda dengan mereka yang menyinyir itu. Semoga kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mengamalkan apa yang terdapat dalam ajaran Islam. Kita bisa mengamalkan pesan-pesan yang diinginkan oleh Imam Asy-Syafi'i, sehingga kita bisa menghadapi orang-orang yang suka nyinyirin kita, orang-orang yang suka menjelek-jelekan kita dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketabahan, dan jika memang membutuhkan jawaban, kita bisa menjawabnya dengan sopan, dengan santun, sehingga tidak terjadi saling ejek selanjutnya. Semoga apa yang kita kaji hari ini bermanfaat, dan saya yakini jika ini memang
jika apa yang saya jelaskan benar itu murni dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi jika keliru itu murni karena kebodohan saya, akhirnya dari saya. Kita tutup dulu dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.